Shalom. God is good all the time. Tuhan selalu baik senantiasa, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Bagaimana firman-Nya mengatakan tentang hukum-hukum kehidupan. Lalu kita juga perlu belajar mengenal Roh Kudus. Jadi firman dan roh itu merupakan satu kesatuan, sehingga kita bisa berjalan dalam tuntunannya. Bagaimana kita bisa mengenal jalan-jalan Tuhan? Lewat baca firman Tuhan dan lewat saat teduh, lewat firman yang kita dengar. Saat teduh yang merenungan secara pribadi, dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan. Dan waktu kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengajari kita ya jalan-jalannya. Ada satu lagu lama, lagu ini sederhana, walaupun dalam bahasa Inggris ya, kita bisa nyanyikan ini. Sing Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing
Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Di Alkitab, salah satu di Perjanjian Lama khususnya ya, sebutan kepada Tuhan adalah Jehovah ya, atau Yahweh. Dalam bahasa Indonesia itu biasanya diterjemahkan sebagai Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Dan arti Jehovah ini adalah Tuhan yang punya perjanjian ya. Karena kalau kita perhatikan, ada Jehovah Rafa ya, ada Jehovah Jireh, Jehovah Roi, Jehovah Sikenu, dan banyak lagi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan ini punya perjanjian dengan umatnya. Misalnya Jehovah Jireh itu Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya untuk mencukupi semua yang diperlukan. Tuhan yang menyediakan. Itu dimulai ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak. Kemudian menjelang saat terakhir, Tuhan bilang, jangan kau persembahkan anakmu itu. Tapi lalu Abraham menengok, lalu sudah ada seekor kambing domba ya, yang sebagai pengganti untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan di tempat itu dikatakan Jehovah Jireh ya, Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan korban sembelihan yang Abraham akan persembahkan. Di Alkitab sendiri seringkali di Perjanjian Lama itu disebut Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 3 orang ini selalu disebut. Walaupun nama Yakub kemudian menjadi Israel dan dikenal sebagai satu bangsa tersendiri, tapi sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini selalu digunakan. Abraham itu mewakili Bapa, Ishak mewakili anak, dan Yakub mewakili Roh Kudus. Jadi kalau disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, seringkali terkandung di dalamnya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Kemudian kalau kita lihat di kitab Ibrani pasal 11, kita akan melihat pahlawan-pahlawan iman. Dan di antara mereka yang terdaftar namanya di Ibrani 11 sebagai pahlawan-pahlawan iman, ada nama Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Kita lihat misalnya di ayat 8 dan ayat 9, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman ya, walaupun dalam kehidupannya dia juga nggak sempurna. Dia jatuh bangun, dia juga pernah mengalami ketakutan. Tapi karena dia terus mengikuti tuntunan Tuhan, akhirnya dia disebut juga sebagai sahabat Allah, dan dia juga disebut sebagai bapa orang beriman. Kemudian yang menarik adalah Abraham itu sebenarnya punya anak bukan hanya Ishak. Memang anak perjanjiannya adalah Ishak. Tetapi sebelum Ishak ada Ismail. Ismail itu usaha dari Abraham atas saran istrinya yaitu Sarah untuk kawin dengan Hagar, salah seorang budak mereka yang didapat waktu mereka mampir di Mesir.
dengan harapan supaya Abraham punya anak kandung, ya, walaupun anak kandungnya itu bukan dari Sarah tapi dari Hagar. Tapi setidaknya itu benihnya Abraham. Demikian pemikiran dari Sarah, karena dia merasa kayaknya dia nggak mungkin hamil lagi. Dia sudah tua dan saat itu barangkali dia sudah menopause, nggak mungkin punya anak lagi. Jadi dia berpikir lewat Hagar saja. Jadi kemudian lahirlah Ismail. Tapi setelah Ismail lahir, waktu itu Abraham berumur 86 tahun. Dan tidak ada firman Tuhan sampai Abraham berusia 99 tahun. Lalu Tuhan menampakkan diri lagi, dan Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu ada perintah untuk melakukan sunat. Dan kalau kita baca di kitab Yosua, sunat itu melambangkan celah Mesir, ya, yang dibuang, yang ditanggalkan. Lalu Tuhan berjanji lagi kepada Abraham bahwa istrimu Sarah itu akan hamil dan akan melahirkan seorang anak. Dan kemudian tahun berikutnya Ishak lahir. Dan waktu Ishak lahir, ya Sarah tertawa, ya, karena nggak berpikir bahwa kok bisa ya saya sudah usia 90 tahun masih bisa melahirkan dan masih bisa menyusui anak. Jadi anak Abraham itu tidak hanya Ishak, ada Ismail. Walaupun Ismail kemudian disuruh meninggalkan Ishak, dikasih perbekalan dan mesti tinggal terpisah. Kemudian setelah Sarah meninggal, kalau kita baca di Alkitab, Abraham kawin lagi dengan keturah dan punya anak banyak. Jadi Abraham ini punya anak banyak, bukan hanya Ishak. Tapi di Ibrani 11 ayat 9 yang masuk sebagai pahlawan iman, sebagai orang-orang yang mewarisi apa yang Abraham miliki, itu Ishak, ya. Kemudian Ishak ini mirip juga dengan Abraham. Kalau Abraham sekian puluh tahun menantikan anak kandung dari Sarah, maka Ishak waktu menikah dengan Ribka juga ternyata Ribka itu mandul. Dan butuh waktu 20 tahun baru Ribka melahirkan anak. Dan gak tanggung-tanggung lahirnya kembar, ya. Ada 2 orang. Jadi Ishak itu menikah pada umur 40, tapi baru punya anak itu umur 60. Kita bisa baca di Alkitab, nanti kita lihat ayatnya. Waktu Ishak itu punya anak, yaitu Esau dan Yakub, ini kembar, ya, 2 orang. Tapi kita lihat di sini yang disebut di Ibrani 11 ayat 9 ini Yakub, bukan Esau. Jadi walaupun Ishak punya 2 anak, tapi yang disebut sebagai keturunan dari Ishak itu Yakub, yang selanjutnya menjadi bangsa Israel. Kemudian kalau kita perhatikan, sebenarnya ada yang menarik, ya. Kenapa dikatakan di Ibrani 11 ayat 9 ini Abraham tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Pada masa itu memang mereka hidup ya seperti nomaden gitu, ya, artinya ada kemah-kemah. Tapi secara spesifik dikatakan Abraham tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Kalau di Alkitab dituliskan sesuatu, itu ada artinya, ada pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Kemudian kalau kita melihat di kitab Kejadian, ya, nanti lihat sendiri kitab Kejadian pasal 25 ayat 27, ya, ketika Esau dan Yakub lahir, maka dikatakan di Kejadian 25 ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya, di kemah yang mana ini? Nah, di kemah ini dia tinggal bersama kakeknya Abraham dan bersama bapaknya Ishak. Dan kakeknya ini sudah melalui masa-masa yang luar biasa. Kita bisa lihat, ya, Yakub ini punya pengalaman berharga, tinggal satu kemah dengan orang yang dibentuk Tuhan sekian puluh tahun. Dan kita tahu bahwa seringkali
kakek itu lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya. Ya, jadi mungkin ada masa ketika dia punya anak, dia masih sibuk dalam pekerjaan, jadi waktunya barangkali gak cukup banyak dengan anaknya ya. Salah satu alasan mungkin seperti itu. Tapi kemudian ketika anaknya sudah besar, dia kehilangan momen bersama anaknya waktu masih kecil. Dan ketika anaknya sudah menikah dan punya anak lagi, jadi dia punya cucu, maka ekspresi kasihnya itu dia tunjukkan kepada cucunya. Banyak cerita bahwa kakek nenek itu lebih sayang kepada cucu-cucu mereka, ya, lebih care daripada kepada anak-anak mereka. Jadi bayangkanlah Abraham tinggal di kemah bersama-sama dengan Ishak dan Yakub. Kira-kira yang paling banyak menggendong Yakub itu siapa ya? Kemungkinan besar Abraham. Abraham memperhatikan, care, begitu peduli kepada cucunya ini. Sebenarnya dia juga sayang kepada Esau, tapi masalahnya Esau itu ketika sudah mulai remaja bertumbuh, dia suka tinggal di padang, dia suka berburu ya. Alkitab bilang gitu di Kejadian 25 ayat 27. Sementara Yakub ini suka tinggal di kemah, dan beruntunglah dia tinggal di kemah, dia tinggal dengan pahlawan iman ya, dengan orang yang luar biasa, dengan kakeknya sendiri. Dan pasti sejak Yakub lahir, ketika dia tinggal sekemah dengan Abraham dan juga dengan Ishak, dia bertumbuh dan dia kenal kakeknya, banyak cerita bagaimana kakeknya berjalan bersama Tuhan. Dan itu membuat Yakub ini pada masa awal hidupnya dia kenal Tuhan dari info kakeknya sendiri. Itu sebabnya ya, di hati kecil dia mungkin waktu dia bertumbuh, dia sadar dia bukan anak sulung. Jadi dia punya damba, kerinduan untuk bisa menjadi anak sulung. Ada hak kesulungan. Jadi ketika ada satu kesempatan Esau pulang berburu dan Esau lapar, dia lihat Yakub baru habis masak. Lalu ketika Yakub minta itu, Esau bilang, jualah dulu hak kesulunganmu itu. Sebenarnya Yakub mengerti hak kesulungan itu hal yang luar biasa, tapi Esau tidak menghargai itu. Kenapa? Mungkin karena dia suka, kalau bahasa sekarang, main layangan ya. Sekarang layangan udah jarang, tapi di daerah-daerah tertentu itu banyak layangan. Anak-anak kecil main di luar saja ya, jarang main di rumah. Jadi tidak tahu arti atau nilai dari hak kesulungan yang dia punya. Alkitab berkata Esau menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah ya, dengan sepiring makanan. Alkitab berkata Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Walaupun sebenarnya memang sudah dinubuatkan pada awalnya ketika Ribka berdoa cari tuntunan Tuhan, Tuhan berkata bahwa anak yang bungsu akan lebih berkuasa daripada anak yang sulung. Jadi sebenarnya memang sudah dinubuatkan, tapi dalam praktiknya, khususnya ketika Yakub ya, karena saran dari ibunya sendiri Ribka, mereka berdua menipu Ishak karena Ribka ingin Yakub yang diberkati sebagai anak sulung, dan Yakub juga ingin hal itu. Ya, jadi caranya jelas ini salah, tapi minatnya itu ingin mendapatkan hak kesulungan, itu hal yang sangat penting, sangat dihargai oleh Tuhan. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih jauh lagi ya, Abraham, Ishak dan Yakub tinggal dalam kemah bersama-sama. Kita akan bisa melihat bahwa masa kebersamaan mereka bertiga itu adalah 15 tahun. Dari mana kita lihat? Kita bisa hitung itu. Ya, kita lihat Kejadian 25 ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu Kejadian 21 ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dan Kejadian 25 ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dari sini ya, kalau kita saat teduh, kita buat catatan, coret-coret, kita bisa melihat ya. Kita ikutin apa kata Alkitab ya, follow the Bible. Coba kita buat tabel ya. Kita lihat ada usia Abraham, usia Ishak, usia Yakub. Lalu kita lihat ketika Ishak lahir, usia Abraham 100 tahun.
Tentu usia Ishak ya 0. Usia Yakub ya belum ada. Sementara ketika Esau dan Yakub lahir, karena dikatakan usia Ishak 60 tahun waktu Esau dan Yakub lahir, maka kita bisa menulis usia Ishak pada waktu Esau dan Yakub lahir adalah 60 tahun. Lalu berapa usia Abraham? Karena ada selisih 100 tahun antara Abraham dan Ishak, maka tinggal ditambahkan. Jadi usia Abraham waktu Esau dan Yakub lahir adalah 160 tahun. Sementara usia Yakub ya masih 0. Lalu ketika Abraham meninggal, Alkitab berkata usianya 175 tahun. Berapa usia Ishak? Karena selisihnya 100 tahun, maka usia Ishak pada waktu Abraham meninggal adalah 75 tahun. Berapa usia Yakub? Karena selisih usia Yakub dan Ishak adalah 60 tahun, maka tinggal dikurangkan 75 kurang 60, 15 tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tinggal sama-sama dalam satu kemah selama 15 tahun. Ini prinsip yang luar biasa ya. Komunis itu pernah bilang begini, berikan 12 tahun pertama anak-anak kepada kami dan kami akan menguasai dunia. Jadi dengan kata lain, orang-orang komunis itu mau bilang, kalau 12 tahun pertama usia seorang anak diajarkan paham komunis, maka seumur hidupnya mereka akan menjadi komunis. Kalau selama 12 tahun pertama seorang anak diajarkan hal-hal tertentu, ya berbagai macam ya, kita melihat situasi yang terjadi di dunia, maka ketika besar anak itu akan menjadi orang yang sesuai dengan paham yang diajarkan. Jadi usia muda itu 12 tahun pertama ternyata sangat penting. Nah sekarang Abraham, Ishak dan Yakub mereka bersama-sama selama 15 tahun. Jadi selama 15 tahun pertama ini Yakub ini banyak dengar cerita kakeknya, perjalanan imannya, dia dibentuk luar biasa ya. Dan khususnya ketika akhirnya dia mesti lari ya, karena dia habis nipu kakaknya Esau dan Esau marah, lalu ibunya bilang kamu pergilah ke rumah saudaraku ya. Jadi Yakub pergi ke Mesopotamia ya, ke Padan Aram, kemudian dia ketemu dengan Rahel ya. Dan untuknya dia mau bekerja 7 tahun tambah 7 tahun 14 tahun dia kerja lagi selama 6 tahun mendapatkan hartanya. Total dia bekerja 20 tahun, dan selama 20 tahun itu khususnya 6 tahun terakhir ya, dia bertambah kaya. Kalau baca di kitab Kejadian, 14 tahun pertama itu dibayar untuk mendapatkan Rahel ya, plus Lea yang dia nggak rencanakan sebenarnya. Tapi setelah itu 6 tahun selanjutnya dia mengumpulkan hartanya. Walaupun Alkitab berkata dia ditipu berkali-kali oleh pamannya sendiri yang adalah majikannya, tapi dia bertambah kaya. Dan akhirnya ketika dia pergi meninggalkan Laban, dia hartanya sudah banyak sekali. Sebenarnya dari mana dia bisa bertambah kaya? Karena selama 15 tahun pertama dia banyak dengar cerita tentang Tuhan yang kakeknya ceritakan, yang Abraham ceritakan. Apa saja sih pelajaran dari kakek yang dia dapat? Salah satunya adalah soal imajinasi. Ya, kakeknya mungkin cerita, sangat mungkin kakeknya itu cerita. Abraham cerita bagaimana ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, kemudian dia pergi dengan istrinya, dengan neneknya Yakub ini, ya berjalan. Terus Terah, orang tua dari Abraham juga ikut, juga ada keponakan Abraham Lot ikut. Lalu mereka nyangkut di Haran sekian lama sampai Terah meninggal. Lalu Tuhan berfirman lagi, menampakkan diri kepada Abraham. Kemudian Abraham keluar dari sana bersama istrinya dari Haran. Dia juga bawa Lot, kemudian nyangkut di Mesir. Dan dalam perjalanan itu berkali-kali Tuhan mengingatkan Abraham bahwa aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak. Setidaknya 2 kali ya. Kejadian 13 ayat 16 kalau kita baca, ini janji Tuhan kepada Abraham. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, bagaimana menghitung debu tanah? Ya. Jadi Tuhan mengajarkan Abraham untuk membayangkan. Lalu dikatakan keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
Jadi Tuhan menggunakan imajinasi Abraham untuk membayangkan bahwa keturunannya nanti akan seperti debu tanah. Ya, bayangkan itu. Kira-kira Tuhan bilang kayak begitu. Itu kalau siang hari. Kalau malam hari bagaimana? Semuanya gelap. Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan mengajarkan Abram untuk menggunakan imajinasinya, membayangkan baik pada waktu siang dengan cara menghitung debu tanah, membayangkan banyaknya keturunannya itu seperti banyaknya debu tanah. Dan kemudian pada waktu malam, ya, zaman itu belum ada televisi, jadi Abraham gak perlu nonton sinetron, gak perlu nonton film macam-macam atau iklan atau berita-berita politik dan sebagainya. Dia cuma keluar dan dia lihat bintang-bintang dan dia coba menghitungnya. Dan dia ingat Tuhan bilang, nanti seperti itulah banyaknya keturunanmu. Walaupun pada faktanya dia masih tidak punya anak. Ya, ini ilmu yang Abraham ajarkan salah satunya kepada Yakub. Dan ketika Yakub mengalami kesulitan demi kesulitan, maka ilmunya ini yang dia peroleh dari kakeknya itu membawa dia bisa mengatasi banyak hal. Tidak hanya itu ya, passion untuk mengikut Tuhan itu turun dari Abraham ke Ishak dan ke Yakub. Jadi Alkitab menyebut Allah itu salah satunya dengan sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ternyata yang Abraham ajarkan kepada Yakub itu sudah ada di Kejadian 11 ayat 6. Ketika Tuhan berfirman begini, ya, waktu itu orang-orang mau membangun menara Babel dan kemudian Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka. Lalu di Kejadian 11 ayat 6 ini dikatakan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan atau imajinasikan, bayangkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi rupanya ini imajinasi perannya sangat besar ya. Kalau kita membangun rumah, pertama-tama harus ada di imajinasi dulu. Kira-kira rumahnya seperti apa. Nanti kita panggil arsitek akan gambarkan ya, menuangkan sehingga kita bisa melihat, oh iya saya mau rumah yang seperti ini. Kamarnya kayak begini, modelnya kayak begini. Begitu udah jelas, imajinasinya sudah dituangkan dalam tulisan, dalam cetak biru, blueprint, lalu dibuat berdasarkan apa yang sudah digambarkan sebelumnya. Dan Alkitab berkata, apapun juga yang direncanakan, yang diimajinasikan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kalau kita baca Kejadian 11 ayat 6 ini, kata imajinasikan ini konteksnya malah cenderung negatif. Jadi ini sebenarnya satu prinsip ya. Kalau orang bisa membuat imajinasi ya, walaupun itu cenderung jahat, maka hal itu sangat mungkin bisa terjadi. Itu sebabnya di sini dikacaukan bahasanya supaya mereka nggak sepakat dan akhirnya rencana membangun menara Babel itu bubar ya, tidak jadi. Dalam doa juga kekuatan imajinasi ini sangat luar biasa. What you see is what you get ya. Kalau kita bisa melihat jawaban doa kita itu sebelum kita menerimanya, maka itu akan jadi. Dulu ada seorang hamba Tuhan di Korea Selatan namanya Yonggi Cho ya. Dia mengajarkan ini tentang imajinasi. Salah seorang jemaatnya waktu itu pernah jatuh dari bangunan cukup tinggi dan dalam keadaan koma. Lalu pendeta Yonggi Cho-nya ditelepon, dikasih tahu jemaatnya sedang kritis. Lalu Yonggi Cho bilang begini, lakukan apa saja, pertahankan dia hidup sampai nanti saya datang. Lalu Yonggi Cho pelayanan, selesai khotbah dia langsung ke rumah sakit. Begitu dia sampai di rumah sakit, dia lihat jemaatnya sudah koma. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan beri aku kesempatan buat orang ini sadar supaya aku bisa berbicara. Lalu tiba-tiba orang itu sadar dan orang itu bilang begini, oh pendeta Cho, saya sudah sekarat, gak lama lagi saya akan meninggal ya, saya gak bisa sembuh. Lalu Yonggi Cho bilang begini, diam, tenang, kamu mau sembuh, tenang. Oke, tenang, coba sekarang tenang, coba lihat dalam imajinasimu, bayangkan seorang laki-laki yang sehat walafiat, pulang kerja, laki-laki ini ganteng, laki-laki ini takut akan Tuhan, dan dia pulang kerja sampai di rumah, istrinya menyambut dia, anak-anaknya menyambut dia, lalu
dia mandi, dia istirahat, kemudian mereka makan malam bersama-sama, lalu mereka bercengkerama, ya mereka ngobrol dan mereka bersekutu, mereka mengucap syukur, mereka fellowship. Bisa nggak kamu bayangkan itu ya? Kan orang ini yang sedang sekarang bilang, ya Pak Pendeta, saya bisa lihat itu, saya bisa lihat itu. Nah, bayangkanlah itu kamu. Sudah, sekarang saya doakan kamu. Lalu dia tumpang tangan ke atas kepala orang itu dan dia bilang begini, Tuhan meteraikan apa yang dia lihat dan biar ini jadi demikian. Lalu orang ini walaupun sekarat tidak jadi meninggal. Lalu dia mulai sembuh, pulih, dia pindah dari ruang ICU pindah ke ruang biasa dan akhirnya dia sembuh, pulih dan dia bisa melihat apa yang sebelumnya dalam imajinasi itu menjadi real dalam kehidupannya. Dia sehat. Dan banyak kesaksian seperti itu. Satu ketika Yonggi Cho ketemu seorang wanita yang usianya sudah agak lanjut dan tidak punya jodoh. Dan waktu ketemu dengan Yonggi Cho, dia minta tolong doakan pendeta, saya belum punya jodoh dan usia saya sudah cukup lanjut ya. Mungkin udah kepala 3, barangkali dia udah agak khawatir. Kemudian Yonggi Cho tanya, kamu rajin berdoa nggak? Oh iya, saya berdoa. Berdoanya gimana? Ya pokoknya terserah, Tuhan mau kirim apa saja, yang penting saya punya seorang suami. Oh nggak begitu, coba ya. Lalu Yonggi Cho ambil selai kertas, coba kamu mau suami yang seperti apa ya? Berapa usianya kamu harapkan? Lalu disebut usianya kira-kira sekian. Oke, ditulis usianya sekian. Lalu kamu ingin suami yang badannya seperti apa? Oh ya, saya ingin dia lebih tinggi dari saya dan kulitnya juga putih seperti saya, rambutnya juga lurus. Sudah dicatat ya. Lalu apalagi? Kamu ingin calon suami kamu itu seperti apa? Oh, saya ingin dia orang yang mengasihi Tuhan, dia orang yang care sama keluarga. Terus ditulis semua begitu ya. Ada 10. Oke. Sekarang kamu lihat ini. Ini kamu sudah yakin ini yang kamu inginkan nanti menjadi orang menjadi suamimu? Ya dibaca. Oh iya, pendeta cocok. Oke. Sekarang kita sepakat ya. Kamu bayangkan 10 hal ini yang kamu sudah putuskan. Kira-kira calon suamimu seperti apa? Ayo, sudah bisa lihat seperti apa? Oke, sekarang kita doa ya. Ditumpang tangan Tuhan, meteraikan ini Tuhan, supaya apa yang dia doakan ini boleh jadi dalam tuntunanmu pada waktumu. Amin. Lalu dia bilang sama wanita ini, sekarang tempel kriteria ini di meja riasmu. Setiap pagi kamu lihat, kamu baca, kamu renungkan, kamu bayangkan. Sebelum tidur kamu lihat, kamu bayangkan, kamu renungkan, kamu doakan. Kamu percaya bahwa kamu sudah terima ini. Kira-kira 2 minggu setelah mereka berdoa, di gereja tempat wanita itu kedatangan seorang pria ya, dari gereja lain membawa rombongan, kalau nggak salah pemimpin choir. Dan setelah selesai pelayanan, kenalan ya. Setelah selesai kenalan masih kontak-kontak dan singkat cerita, cuma butuh waktu berapa bulan, kemudian mereka menikah ya. The power of imagination itu luar biasa ya. Apa yang ada dalam benak kita. Nah sekarang kalau Bapak Ibu sedang berdoa ya, coba lihat dalam bayangan Bapak Ibu itu apa sebenarnya. Kalau yang sedang sakit, apakah yang dilihat penyakit itu? Atau coba bayangkan janji Tuhan, kita ingin seperti apa, fokusnya ke sana. Dan pertahankan itu, bahwa itu dalam doa. Lawan berita-berita negatif, maka yang kita doakan itu akan terrealisasi, itu akan jadi. Itu salah satu yang Abraham ajarkan kepada Yakub, sehingga Yakub ini menjadi orang yang secara rohani tajam sekali ya, luar biasa sekali. Ketika dia tinggal di Mesir, Alkitab berkata Yakub itu berdoa bagi Firaun ya, blessed ya bahasa Inggrisnya. Yakub memberkati Firaun. Ya, bayangkanlah sekarang negara yang paling gede itu di mana ya. Kalau beberapa tahun yang lalu itu Amerika, tapi sekarang kan Amerika juga sudah tertandingi oleh China dan sebagainya. Tapi bayangkanlah misalnya kita anggap itu Amerika, negara yang paling besar. Presidennya itu ya, presiden yang tentu sangat disegani. Lalu datanglah Yakub dari Indonesia misalnya. Lalu Yakub datang ke Amerika dan presiden Amerikanya minta tolong doakan saya. Lalu Yakub mendoakan, menumpangkan tangannya atas Presiden Amerika. Yakub memberkatinya. Wow, itu 2 kali tercatat ya. Bayangkan ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi kembali ke cerita Abraham, Ishak dan Yakub.
15 tahun pertama ini membentuk kehidupan Yakub. Bagaimana sekarang kita membentuk kehidupan anak-anak kita? Bahkan pada usia sekolah pun, usia kuliah pun orang masih bisa diubah. Ya. Jaga baik-baik pergaulan kita, lingkungan kita, dengan siapa kita bergaul. Karena itu akan membentuk imajinasi kita, membentuk masa depan kita. Ayo kita doa. Terima kasih Tuhan, ajari kami lebih jauh lagi tentang the power of imagination. Ajari kami juga persekutuan dengan orang-orang tertentu akan membentuk kami. Ajari kami memilih pergaulan kami dengan tepat, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ajari kami menggunakan imajinasi kami seperti Abraham diajar oleh Engkau untuk menggunakan imajinasinya, membayangkan janji yang Kau berikan bagi dia. Demikian juga ajari kami Tuhan, bagaimana di Kejadian 11 ayat 6 pun Engkau meneguhkan apapun juga yang direncanakan, diimajinasikan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ajari kami menggunakan ini dalam takut akan Engkau, sehingga janji-janji-Mu yang Kau berikan buat kami boleh terrealisasi, boleh terwujud. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin.